17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Nah, hari Senin kemarin kita telah memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-75. Nah, tentunya anak-anak menyadari bagaimana semangat juang para pahlawan untuk mengusir penjajah. Nah, sebelum Indonesia merdeka, orang-orang berjuang untuk mengusir penjajah. Nah, saat ini ketika Indonesia merdeka, kitalah yang harus berjuang untuk memajukan Indonesia. Jadi semangat juang para pahlawan harus tetap ada dalam diri kita masing-masing. Nah, anak-anak bisa meneladani semangat juang para pahlawan dengan cara semangat belajar dan giat belajar meskipun anak-anak ada di rumah. Dengan ilmu pengetahuan yang anak-anak miliki, ke depannya anak-anak bisa memajukan Indonesia. Nah, jadi kita tetap sama-sama berjuang untuk memajukan Indonesia. Nah, dalam pembelajaran matematika hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulan. Oke, sudah siap? Simak penjelasan Miss ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulan. Nah, coba perhatikan permasalahan berikut. Nah, permasalahan-permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara operasi hitung campuran bilangan bulan. Nah, bagaimanakah operasi hitung campuran itu? Mari dengarkan baik-baik ya. Nah, dalam operasi hitung campuran, terdapat aturan yang harus anak-anak ikuti. Yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Perkalian dan pembagian dikerjakan berurut mulai dari depan, dan penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurut mulai dari depan. Nah, bagaimanakah maksud dari aturan-aturan ini? Nah, coba perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan diberikan operasi campuran seperti ini. Dari sini bisa anak-anak lihat bahwa operasinya ada perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Namun, di sini tidak ada operasi hitung yang ada dalam tanda kurung, sehingga kita bisa melihat langsung ke aturan nomor 2. Aturan nomor 2 yaitu perkalian dan pembagian yang didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Berarti di sini kita akan mendahulukan perkaliannya, jadi kita akan kerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Negatif 12 dikali dengan 8, hasilnya adalah negatif 96. Kemudian kita tambahkan dengan 40 dan kurangkan dengan 10. Nah, di sini sudah ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, bisa anak-anak lihat di aturan nomor 4, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurut mulai dari depan. Nah, di sini bisa anak-anak lihat bahwa penjumlahannya lah yang paling depan. Jadi kita kerjakan penjumlahannya. Negatif 96 ditambah 40. Hasilnya adalah negatif 56. Kemudian kita kurangkan dengan 10. Negatif 56 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 66. Sehingga hasil dari operasi hitung campuran ini adalah negatif 66. Oke, Miss berikan contoh lagi. Negatif 70 dikurangi negatif 10 dibagi 10 dikali 12. Nah, di sini bisa anak-anak lihat ada kurang bertemu dengan negatif. Maka operasi ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Negatif 70 ditambah 10 dibagi 10 dikali 12. Nah, dari sini bisa anak-anak lihat ada penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Dan ada operasi hitung yaitu penjumlahan dalam tanda kurung. Sehingga sesuai dengan aturan pertama, itulah yang kita kerjakan terlebih dahulu.
Sehingga negatif 70 ditambah 10 hasilnya adalah negatif 60. Kemudian kita bagi dengan 10 dan kali dengan 12. Nah, di sini ada pembagian dan perkalian. Sesuai dengan aturan nomor 3, perkalian dan pembagian dikerjakan berurut mulai dari depan. Nah, karena yang paling depan adalah pembagian, maka kita kerjakan pembagiannya. Negatif 60 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah negatif 6. Kemudian kita kalikan dengan 12. Hasilnya itu adalah negatif 72. Jadi operasi hitung ini hasilnya adalah negatif 72. Paham? Oke, Miss berikan contoh lagi satu. Negatif 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikali dengan negatif 10. Nah, di sini ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Dan juga ada operasi hitung dalam tanda kurung, yaitu penjumlahan. Sesuai dengan aturan nomor 1, inilah yang kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 12 ditambah 24. Hasilnya adalah 12. Kemudian negatif 20-nya dan dikali dengan negatif 10-nya kita turunkan. Jadi posisinya menjadi seperti ini. Karena yang kita kerjakan adalah yang di tengah-tengah terlebih dahulu. Nah, jadi di sini sudah ada pembagian dan perkalian. Jadi sesuai dengan aturan nomor 3, kita kerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Negatif 120 dibagi 12. Hasilnya adalah negatif 10. Dan kita kalikan dengan negatif 10. Negatif 10 dikali dengan negatif 10, maka hasilnya adalah 100. Jadi operasi hitung campuran ini hasilnya adalah 100. Nah, bagaimana anak-anak? Paham ya untuk operasi hitung campuran bilangan bulat? Oke, Miss lanjut ke penerapan operasi hitung campuran. Nah, anak-anak masih ingat dengan permasalahan di awal yang Miss perlihatkan? Nah, itulah penerapan operasi hitung campuran. Mari kita bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Pertama, soalnya seperti ini. Nah, pertama kita tulis apa yang diketahui di soal. Jadi yang diketahui di soal itu adalah suhu sebelum dihidupkan penghangat adalah negatif 5 derajat Celcius dan suhu setelah dihidupkan penghangat 20 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa selisih suhu ruangan periksa sebelum dan sesudah dihidupkan penghangat. Nah, selisih itu bisa diperoleh dengan mengurangkan suhu terbesar dengan suhu terkecil. Suhu terbesar di sini adalah 20 dan suhu terkecilnya adalah negatif 5. Sehingga selisihnya adalah 20 dikurang dengan negatif 5. Nah, di sini ada kurang dan negatif sehingga bisa menjadi penjumlahan. 20 ditambah 5 hasilnya adalah 25. Sehingga selisih suhu ruangan periksa sebelum dan sesudah dihidupkan penghangat ruangan adalah 25 derajat Celcius. Nah, paham ya? Oke, Miss lanjut. Nah, permasalahannya seperti ini. Penyelesaiannya sama seperti tadi ya, kita menuliskan apa yang diketahui. Jadi, ketinggian awal tupai itu adalah 20 meter. Tergelincir 2 meter setiap 1 menit. Sehingga selama 5 menit tupai akan tergelincir sebanyak 5 kali dan tergelincir sejauh 2 dikali 5. Nah, kenapa muncul 2 dikali 5? Karena 2-nya ini adalah 2 meter. Dan 5-nya ini adalah 5 kali, sehingga jauhnya bisa kita peroleh dengan 2 dikali dengan 5. Nah, jadi untuk mengetahui berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit, kita bisa peroleh dengan cara mengurangkan ketinggian awal dengan berapa jauh dia tergelincir. Kenapa dikurangkan? Karena si tupai tergelincir artinya turun, atau bisa kita tulis dengan kurang. Nah, jadi di sini ada operasi di tanda kurung, sehingga ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. 20 dikurangi 10, hasilnya adalah 10. Sehingga ketinggian tupai setelah 5 menit adalah 10 meter. Nah, paham ya? Oke, Miss lanjut untuk soal ini. Ini penyelesaiannya, suhu awalnya itu adalah 8 derajat Celcius. Jadi ini suhu awal pada jam 12. Kemudian suhu turun 3 derajat Celcius setiap 2 jam. Kemudian dari pukul 12 ke pukul 20 itu selisihnya adalah 8 jam. Sehingga selama 8 jam suhu turun sebanyak 8 dibagi 2.
Kenapa dibagi 2? Karena ini adalah 8 jam. Kemudian suhunya turun itu setiap 2 jam. Jadi untuk mengetahui berapa kali dia turun, kita bagi 8 dibagi 2. Nah, dan karena suhunya itu turun 3 derajat, maka setelah 8 jam, suhu akan turun 8 dibagi 2 dikali 3. Nah, jadi sama seperti tadi ya, berapa kali dia turun dikalikan dengan berapa suhu yang turun. Maka inilah suhu yang akan turun selama 8 jam. Maka untuk mengetahui suhu pada pukul 20, bisa kita peroleh seperti ini. Suhu awal dikurangi dengan banyaknya suhu yang turun. Nah, inilah yang kita kerjakan lebih dahulu. Sehingga kita peroleh 8 dikurangi 4 dikali 3. Kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu, sehingga 8 dikurangi 12 adalah negatif 3. Jadi, suhu udara di Bromo pada pukul 20 adalah negatif 3 derajat Celcius. Oke, misal lanjut. Permasalahannya seperti ini. Nah, penyelesaiannya, berat seluruh hasil panen. Di sini diketahui adalah hasil panennya ada 5 karung, dan setiap karung itu beratnya 60 kg. Sehingga berat seluruh hasil panen adalah banyaknya karung dikali dengan 60 kg atau 5 dikali 60. Jadi seginilah berat seluruh hasil panen. Kemudian beras petani itu dijual 90 kg. Kemudian beras yang dibagikan ke buruh. Oke, buruhnya di sini ada 3 orang. Kemudian setiap orang memperoleh 5 kg. Sehingga berat beras yang dibagikan ke buruh adalah 3 dikali 5. Pertanyaannya, berapa sisa beras petani sekarang? Nah, untuk mengetahui sisa beras, apakah ditambah atau dikurang? Iya, dikurang ya. Jadi, hasil panennya dikurang dengan beras yang dijual dan dikurangi dengan beras yang diberikan ke buruh. Sehingga akan menjadi seperti ini. Dan kita kerjakan operasi dalam tanda kurung terlebih dahulu. 5 dikali 60, 300, dikurangi 90, 3 dikali 5, 15. Nah, jadi kita sekarang kerjakan dari depan. 300 dikurangi 90 adalah 210, kemudian dikurangi 15. Hasilnya adalah 195. Jadi, sisa beras petani sekarang adalah 195 kg. Nah, bagaimana anak-anak? Paham ya untuk operasi hitung campuran dan penerapannya? Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan materi ini merupakan materi terakhir di bab 1. Oke, jika ada hal yang kurang anak-anak pahami, bisa bertanya pada Miss ya. Sampai jumpa.